Hai learners, jumpa lagi di For Your Insight Podcast. Apa kabar? Saya berharap Anda dalam kondisi baik-baik saja, disegarkan, khususnya yang baru kembali dari liburan. Masih bersama saya Okina dan juga didampingi dalam pembelajaran ini bersama Pastor Evelyn. Halo Pastor, Hi Okina, hi everyone. bagaimana liburannya? I'm so ah, full of enjoyment. Wah, kita memastikan liburan kita juga produktif ya Pastor. Yes, Dan yes. seperti yang di season sebelumnya, We got karena homeworks, right? iya, karena saat ini kita masuki season yang baru. Yeah, Season yang yeah. baru. Jadi di season yang terakhir kita sudah mengingatkan untuk liburan pun sudah dipersiapkan. Apa saja yang mau dilakukan, tentunya harus intensional Yeah. dan tidak meninggalkan nasi kehidupan. Ini adalah istilah yang baru yang digunakan. Karena kalau dibilang roti kehidupan sebagai orang Itu ada ceritanya oh ya sudah, tuh, ada bagaimana Pastor ceritanya, ada ceritanya? ceritanya. Ya kan? Kita waktu kan bahas mengenai manusia hidup tidak hanya dari Roti roti saja. saja. Nah, for some reason kita ini orang Indonesia, waktu kita tiba di bagian ayat itu kayaknya we are not triggered gitu. Iya. Kita tidak terstimulasi gitu kan. Padahal kalau baca firman itu it's good for us to be stimulated gitu ya, untuk disentuh gitu kan. Ya kenapa? Karena kita bukan pemakan roti. Iya. Jadi Kayak kurang ya kenapa gitu loh. relate gitu sama kita ya kalau Kurang bicara relate, roti. banyak ada adik saya aja udah makan burger gitu, dia pulang, "Ma ada nasi nggak?" Gitu kan. Loh kok tadi kan kamu makan burger full course gitu. Iya. Oh itu snack. Jadi kalau roti itu Iya. snacking gitu. Nasi, nah itu dia baru nampol tuh makan Jadi gitu kan. liburan nggak liburan pun kan kita cari nasi, kita cari Betul, makanan pokok orang makanan pokok, Indonesia. iya, Jadi sama dengan setiap perkataan dari firman Tuhan juga kita perlu cari iya. in or out of season, Iya, jadi ya. firman Tuhan tuh nasi kehidupan buat Itu kita ya. kehidupan buat kita. Jadi seperti yang tadi Ah, saya sampaikan, kita memasuki musim yang baru. iya. Musim yang baru ini maksudnya dalam pembelajaran kita di For Your Insight Podcast. Mhm. Dan, saya baru ingat nih, berbicara mengenai pembelajaran Alkitab, saya juga mau memperkenalkan Pastor. Ya, Jadi ini kan Alkitab kita kembar ya, walaupun kembar, tidak ada Alkitab yang, benar-benar kembar sebenarnya. kembar itu maksudnya apa sih? Maksudnya coba Pastor kan Alkitab kita sama nih jenisnya. Oh, iya oke, Tapi we're kenapa tidak using the bisa same tidak benar-benar kembar? Karena karena sekalipun ini sama cetakannya waktu dibeli, heeh. catatan-catatannya tentu saja Of berbeda. course, dan saya punya pita-pita sendiri, Iya. Okina. I'm adding my own ribbon. Iya, Pastor If Ya. suka kasih pita-pita. Pita-pita ini ada maksudnya ya, pembatas-pembatas untuk menandai-menandai. Iya. Lalu Untuk orang yang suka art and craft itu iya, nolong itu loh. menolong Saya itu menambahkan menolong. pita-pita saya sendiri. Iya, jadi tidak ada Alkitab yang benar-benar kembar. Setiap orang Iya. walaupun Alkitabnya sama, pasti kalau kita lihat dalamnya itu sudah ada keunikan-keunikan tersendiri. Yes. Ya. Yes. Berbicara mengenai ini tadi saya baru ingat bahwa saya sudah memiliki Alkitab TB2. Jadi Alkitab Yay. terjemahan baru edisi yang kedua. Edisi yang kedua. Cetakan Ini baru saja keluar cetakan tahun 2023. 23. Jadi supaya juga teman-teman Iya. tahu ya, ini just sekedar mengingatkan apa yang pernah kita bagikan di season 1. Alkitab versi bahasa Indonesia kita yang sudah beredar selama bertahun-tahun Dari itu tahun adalah 1974. versi tahun 74. Versi tahun 74. Dan buat kawan-kawan yang pembaca bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang kelihatannya agak sulit Iya. difahami. Nah, kita bersyukur Lembaga Alkitab Indonesia mengupayakan untuk memperbaharui ya beberapa kata Yes. dalam terjemahannya. Masih tetap terjemahan baru disebutnya, tapi versi kedua. Edisi kedua, Edisi betul. kedua. Iya. Ya, dan jadi ya Okina sudah punya tuh. Iya. I haven't Jadi got mine yet. kurang lebih hampir 50 tahun ya sejak terjemahan 1974 Lembaga Alkitab Indonesia mencetak. Dan tadi yang seperti Pastor Evelyn bilang, ada kata-kata yang disesuaikan dengan zaman sekarang karena ada kata-kata yang saya baca di latar belakang kenapa ada cetakan ini adalah karena ada kata-kata yang kalau masih digunakan lagi jadinya bisa miss maknanya karena ada pergeseran-pergeseran makna. Betul. Bahkan betul. dalam struktur kata juga sih Pastor, mereka juga melakukan penyesuaian ya.
Iya, Kalau dibilang iya. revisi kayak kesannya ada kesalahan, tapi kalau Iya, jadi bukan penyesuaian merevisi lah ya, ya, apa ya, ya it penyesuaian. is not a revision. Penyesuaian dengan yang sekarang. Nanti Iya, kan iya, iya. perkembangan zaman lagi tentu saja ada penyesuaian-penyesuaian Iya, bahasa karena lagi. bahasa memang dinamis ya, Dinamis, betul. betul. Jadi kita tetap mempercaya Alkitab kita tidak ada kesalahan, Tidak, tapi kita mempercayai setiap orang yang punya passion kepada Alkitab melakukan hal-hal yang terbaik yang mereka bisa lakukan untuk generasinya. iya. Jadi kita appreciate sekali Lembaga Alkitab Indonesia yang terus-menerus, berkomitmen memberikan yang terbaik untuk para pembaca dan pembelajar Alkitab di negara kita. Mhm, mhm. Ya, di season kali ini kita kayaknya akan cukup panjang ya Pastor Eve, karena kita akan membahas di season sebelumnya kita mengakhiri di Matius pasal yang keempat, sekarang kita akan lanjut ke Matius pasal yang kelima, enam, dan tujuh. Iya, Ini langsung 3 pasal, tapi tentu saja kita nanti akan cincang-cincang. jinjang. Dan Kita kita akan akan pilah-pilah. pilah-pilah ya, Iya, nanti per episode ada porsinya masing-masing, mhm, dan kalau kita pelajari dalam pengantar Injil Matius, memang Injil Matius itu dalam 28 Injil Matius itu ada 5 pengajaran besar Yesus ya mhm, Pastor, kalau mhm. dalam bahasa Inggrisnya discourse. Iya, Discourse, dan salah satu atau kalau secara urutan dalam 28 pasal, pengajaran yang pertama itu adalah, satu serial, satu serial rangkaian ya, yang disebut sebagai khotbah Khotbah di di Bukit, bukit, itu ada 3 Sermon on the pasal. Mount. Ya, Ya, pasal kelima, pasal keenam, dan pasal yang ketujuh, iya, itu satu serial pengajaran. iya. Nanti ada serial 4 serial pengajaran lain yang kita akan temukan di Injil Matius. Ya, maybe, we are going to line it up that way, Mhm, ya. Jadi, what is the first discourse and what is the second and what the third. Jadi juga buat orang yang nanti akan mengikuti belajar bersama-sama, they have this structural, iya, thinking, mhm, in the approach to the Gospel of Matthew, ya mhm, kan. Jadi kita tahu, oh ada 5 pengajaran besar ya iya, yang disampaikan iya, oleh, yang disusun sedemikian rupa oleh Matius, iya, dan ya. menariknya memang Matius lebih menyoroti perkataan-perkataan Yesus, sabda Mhm, Yesus, mhm, pengajaran Yesus mhm. sebagai seorang rabi pada zaman itu. Jadi, hal ini hanya kita temukan memang di Injil Matius ya Pastor, Iya, pengajaran-pengajaran yang paling banyak yang ditulis oleh penulis Injil. right. Dan, just to refresh our mind, Injil Matius itu memberikan, lampu sorotnya atau angle-nya ya, Mhm, mungkin kita sebut sebagai angle, dia menulis dengan angle atau dengan perspektif Jesus as a king, yes. ya. Yesus sebagai raja. Sehingga of course, kalau kita melihat the whole structure daripada Injil Matius, kita melihat pesan Jesus as a King, Mhm, di mana pesan itu padat syarat dengan berita kerajaan. yes. He came to bring a kingdom. Dia Mhm, datang membawa kerajaan. Not so much pesan keagamaan, betul, betul. ya kan? Tapi suatu pesan kerajaan. Nah, dengan perspektif itu sebetulnya approach kita mendekati Injil Matius. Mhm, Jadi dari lensa itu iya, untuk memahaminya gitu ya. Berita kerajaan apa yang Yesus bawa gitu kan. Dia sebagai raja, makanya Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Lalu Matius 4 ayat yang ke-17 Yesus sendiri pun berkata, mmm, "Bertobatlah." So a change of thinking, perubahan mindset, perubahan cara berpikir kita itu is is necessary mmm, untuk kita bisa menangkap pesan yang mmm, Yesus ingin sampaikan. mmm, Even itu juga kalau kita temukan ya, bahkan para murid struggle ya iya, untuk bisa menangkap atau memahami itu karena dalam pandangan mereka, oke, memang mereka merindukan dan mendambakan kerajaan, mmm, namun menerima Yesus sebagai raja, mereka berpikir, ini thinking frame-nya ya, bahwa dia akan menjadi seorang raja militer, mmm, raja yang akan merestorasi atau menebus kerajaan Israel pada saat itu juga gitu kan. mmm, So this is also something yang pada saat kebangkitan Yesus, 40 hari dia tidak langsung naik ke surga, tapi dia ulangi kembali, dia iya, revisit kembali teaching itu. pemberitaan yang sama. Iya, sehingga membuat mereka bisa memahami it's not right there pada saat itu gitu Mhm, kan. It is pada saat itu tapi juga tidak pada saat itu in the full
manifestation Mhm. gitu loh. Karena dia tidak berbicara mengenai toppling atau meruntuhkan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu Mhm. secara fisik Mhm. gitu. It's a different kind of kingdom Mhm. gitu kan. Jadi bahkan itu pun membutuhkan revisiting ya Mhm. setelah kebangkitan Yesus. Dan akhirnya mata mereka dibukakan pada saat itu akhirnya mereka mengerti, Roh Kudus kemudian menolong mereka untuk memahami dan everything makes sense Yes. gitu loh. Ya. Itu latar belakang kenapa kita bisa nanti perlu menyesuaikan lensa kita dalam membaca Injil Matius. Ya, ya. Oke, Pastor Eve, mungkin sebagai pembukaan kita akan sama-sama mulai melihat Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai 2 dulu ya sebagai, pembukaan dalam khotbah Yesus di bukit atau pengajaran Yesus di bukit. Saya Mhm. bisa membacakan dulu 2 ayat yang pertama ini, para pembelajar bisa mengikuti sama-sama di tempat Anda masing-masing berada. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, nah ini kita 2 ayat dulu ya Pastor, karena kita mau Ya, melakukan ini introduction. introduction-nya cukup komprehensif soalnya. Ya, Karena tadi pastornya sudah menyampaikan latar belakangnya dan tambahan informasi yang lain adalah, ini adalah salah satu atau mungkin saya bisa katakan, sabda, perkataan, pengajaran terpanjang yang kita bisa temukan, yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau mengenal Yesus, sebenarnya tidak hanya dari perbuatan atau mukjizat yang dilakukan, kita bisa mengenal orang itu kebanyakan dari apa yang diucapkan ya Pastor. mhm, Perkataannya, pengajarannya. Karena dari apa yang diucapkan kita tahu apa yang penting bagi pribadi itu. mhm. Apa message yang sebenarnya secara intensional ingin disampaikan. Ya, Jadi kita perlu melihat dan cukup seksama dalam mempersiapkan diri kita untuk nanti memperhatikan apa makna di balik perkataan-perkataan Yesus. right. Nah, apa saja Pastor Eve yang kita bisa temukan dari 2 ayat pertama ini? Oke, kita melihat di sini ya, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya. Kita pertama-tama memperhatikan the audience, Iya. eee of course there's Jesus there, yang kita lihat tokoh-tokoh yang hadir ya, artinya Mhm. ada Yesus di situ of course. Lalu yang, obvious juga adalah ada orang banyak Mhm. dan murid-murid. Mhm. Nah, eee, tentu mencatatkan hal tersebut di ayat 1, eee, Matius sebagai seorang yang teliti dalam mencatat, he has his objection, Mhm. kenapa gitu ya. Iya. Jadi ada objektif, I Iya. mean, he has his objective on why dia menunjukkan, ada orang Siapa banyak dan saja yang juga hadir ada ya? murid, siapa saja yang hadir itu kenapa penting juga untuk dicatat. Mhm. Nah, tadi seperti Okina katakan ini adalah catatan first discourse atau pengajaran pertama dalam rangkaian 3 pasal ya, Mhm. pasal 5, 6, dan 7. Nah, kalau dia buka tadi, artinya ini adalah bookmark-nya ya. Jadi kalau Mhm. dia buka di awal, ada orang banyak dan ada murid-murid. Mhm. Nah, kita sekarang lihat bookend-nya ya. Jadi Mmm. kita lihat bookend-nya, kita lihat di pasal yang ke-7 Iya. ya. Di pasal yang ke-7 lihat di situ ayat yang ke-28, 29 Mhm. ya. Eee, karena ini memang dicatat secara teliti dan dirajut dengan rapi oleh, Iya. penulis Injil Matius ya. Mhm. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, ya, jadi setelah dia selesai mengajar 3 pasal itu ditulis, eee, mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar Mendengar. pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, Mmm. jadi kita lihat di beginning tadi dikatakan bahwa ada orang banyak dan ada Murid. murid-murid. Lalu di bagian akhir bookend-nya itu kita lihat bahwa ini ada kesan pendengar ya. Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul kesan Pesan pendengar, pendengar ya. dan isinya cuma 2 ayat di situ di dalam cetakan Alkitab kita. Apa kesan pendengar? Jadi what is the feedback out of these 3 chapters? Mmm. Pengajaran yang panjang itu kira-kira apa sih feedback-nya Mmm. gitu ya.
Saya sebagai ini tahun ke-30 ya, saya mengiring Tuhan. I remember the first time saya berbagi firman Tuhan ya pada saat saya ada di bangku SMA ya itu karena saya adalah wakil ketua rohani Kristen di sekolah saya. So dapat kesempatan juga untuk berbagi firman gitu. Saya ingat khotbah saya pertama tuh apa? Saya diminta menyampaikan firman Tuhan dan yang saya pilih teksnya adalah bahwa di rumah besar itu ada berbagai macam perabot, ya kan. So at that time you're excited to preach the word gitu kan, and not necessarily checking apa kesan pendengar, ya kan. Tapi as you go by, you know, kita mau periksa dari apa yang kita sampaikan, apa kesan pendengar, what is the feedback, what is the reflection, ya kan. Ada musim dalam hidup saya tidak katakan itu recent ya, because I've grown out of it ya. Tapi ada tuh fase dalam hidup saya di mana pada saat setelah menyampaikan firman Tuhan, I like to see the excitement of people. And as a speaker, you like to pump people, ya kan? Kita suka pompa orang. Wow, I mean, you get them excited. Jadi success rate-nya tuh memang The mau excitement. cari kesan dari para pendengar ya. Yes. Ada fase itu juga dalam hidup saya, secara terbuka lah, siapa sih yang enggak gitu kan. Ya nggak tahu juga ya, tapi kan karena you want to hear from me how I did it gitu kan. Ya kita mau lihat kesan pendengar itu apa gitu loh. Dan ada fase dalam hidup saya di mana kesan yang saya cari adalah the excitement. The people got excited gitu loh. Apa sih tanda tanya orang excited? Dia udah tepuk tangan, dia ngomong amin, haleluya, that's it, preach it gitu kan. And you get excited, you get pumped as well gitu loh. Waktu kita pompa orang, ini saya ngomong pakai kata pompa ya, you know how to get them excited. That excitement get you more excited. Jadi kan itu aja muternya gitu kan. Kita get them excited, they get excited gitu kan. Jadi ada di level itu gitu kan. Do they understand? I don't know. Karena itu juga nggak pernah saya cari tahu gitu loh. Saya nggak pernah cari tahu gitu kan. Do you understand? Nggak pernah juga saya tahu. Lu ngerti nggak sih gue ngomong apa? Enggak, karena ya itu tadi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, I like that, and that's enough. Jadi gitu tuh, ada periode itu di dalam hidup saya. I've grown, puji Tuhan, I've grown out of that. Karena ternyata yang gembira belum tentu mengerti. That's it. Yeah. Nah, di Alkitab dikatakan di sini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Yeah. Nah, kata takjub di sini, di dalam bahasa aslinya adalah, ya of course, it's excitement. They're excited gitu kan. But not enough to make the right decision. Not enough to pledge allegiance to Jesus. Not enough to shift that positioning. To be follower, and then from follower to be disciple. Jadi tidak menjamin ada perubahan perilaku juga. Iya. Jadi it's a neutral position. They're exciting, yes, but exciting not enough to make the decision. Belum sampai, kalau dagang nih belum deal nih kita nih. Jadi Matius cukup teliti ya Pastor ya dalam menuliskan reaksi para pendengar ini ya. Ini reaksinya. Dari para pendengar. Ini kan Alkitab kasih judul kita di sini kesan pendengar. Dan waktu saya mempelajari Matius pasal yang kelima, I mean now ya, we are going back and membaca secara teliti. Makanya kan di dalam belajar Alkitab, it's the curious reading of the word. And careful reading. Careful and curious gitu kan. Kita membaca Alkitab secara teliti dan secara penasaran gitu loh. Saya harus juga reflektif dengan bagian ini gitu kan. Number one, do you teach with the aim of it has to be larger crowd gitu kan. Apakah jumlah orang, ini kan orang banyak, apakah jumlah itu masih necessary for you? Or sebagai pembicara, it doesn't matter anymore. Whether kamu khotbah di depan 500, 1000 dengan 10 atau 5 gitu loh. Will you still deliver the same quality? Will you be prepared at the same level? Ngerti nggak? Kadang-kadang,
Kalau crowd-nya gede, kamu persiapannya bener-bener tuh sungguh-sungguh, catatannya rapi, dan you really pray and you really all doing all of that because 1.000 orang gitu loh. And when it's 5 or 10, you asal-asalan gitu. Ya entar aja lihat aja deh apa deh gitu. Itu kan number 1. Itu refleksi untuk sebagai kita pembicara ya. And then number 2, itu tadi jumlahnya. Number 2, what are you looking at actually? Ya kan? Only takjubnya gitu. That preaching is so good, you know, that's so good gitu kan. Atau udah kelar kamu dijabatin tangan, so good, so good. Oh what are you aiming? What are you aiming gitu kan. Jadi buat saya refleksinya juga ada. Makanya tadi saya bilang, I've grown out of dari fase itu gitu kan. Saya nggak cari orang takjub. Karena takjub ini not necessarily kemudian mengambil a solid decision untuk pledge their allegiance ya, untuk kemudian menyatakan loyalitas dan aku akan mengikut Yesus, itu adalah keputusanku, aku akan menyangkal diri dan pikul salib. No, it's just nice. And on that moment, they get the thrill, mereka tuh jadi kepompa banget dengan pengajaran, wow gitu kan. But your wow, if it doesn't change, kalau wow-nya kamu tidak kemudian mengubah kehidupan kamu, what is the purpose? Gitu kan. Dan sebagai pembicara, sebagai hambanya Tuhan loh ya, kita bukan hambanya Mamon, kita bukan hambanya organisasi yang mengundang. You are the servant of the Most High God. Kita harus jujur sama diri kita. What are we looking at gitu loh Ki. I mean as a young person, ini nasihat dari senior buat kamu nih. What are we looking in the sharing of the word? Dalam berbagi firman Tuhan, apa yang kita lihat sih? Kalau wow-nya seseorang tidak kemudian membuat dia pledge their allegiance, membuat dia kemudian mengambil keputusan mengiring Yesus, dan celakalah kita pemberita-pemberita Injil. Wow jadi wow. Ya dari wow, ada itu pelesetannya tuh. Mau wow atau wow are you kan gitu kan. Celakalah kamu jadi begitu gitu loh. Makanya apa yang kita cari gitu kan. Saya bilang aku nih fakirnya feedback dan reflection. Saya fakir. You know that di itu komunitas kita itu bahasa kasih ke-6 gitu. Saya fakirnya feedback. What do you get? Karena aku udah tinggalkan fase di mana orang tuh kagum dengan khotbah, dengan wow gitu kan. Kalau bilang, wah Evelyn kalau nyampein firman Tuhan ini sangat expository ya. You exposing, you are digging. Ya itu catatan I. But what is those catatan kegunaannya for you, ya kan? I'm doing all of that preparation, I cook all of that, but at the end, saya nggak mau orang kagum dengan catatan saya atau PowerPoint saya dong. How does the teaching impact you? Yes, so which is why saya tanya, what is the reflection, how are you processing that? Saya jadi lebih nyari itunya, gitu loh. Orang banyak ini Yesus loh pengkhotbahnya loh. Oh ini firman Tuhan yang menjadi manusia sendiri. This is the pastor. This is the pastor, okay? This is not some other pastor gembala gereja mana gitu. This is the gembala agung khotbah. The gembala nih. Sang gembala agung lagi khotbah, bukannya Evelyn Nadeak. Enggak, saya mah rookie nggak tahu di sebelah mana gitu. Ini gembala agung punya khotbah. Dan orang banyak tuh takjub. But ketakjuban mereka tidak bikin mereka change their allegiance. It's just a neutral position. Gitu. Jadi bagian ini kita perlu refleksi juga dalam gitu ya. Sebagai ini dari sisi pengkhotbahnya, dari sisi sebagai pemberita Injil, apa sih yang lu cari sebenarnya kan gitu kan. Mau sekedar posisi takjub aja, tapi kan kita mau the delivery of the message benar-benar mengubah hati orang. Makanya it depends on what you look at gitu kan. Kalau cuma berhenti pada ketakjuban dan bahwa orang banyak ngomong amin, haleluya, dan kayaknya dipump gitu kan. And itu cukup membuat hatimu senang, ya udah. Banyak konten sih yang bisa disampaikan sebenarnya. Iya. Tapi nggak perlu konten firman Tuhan, banyak konten-konten lain yang juga bisa membuat orang jadi kepompa juga sebenarnya. Nah, gitu juga kan. Ya, akhirnya kan orang untuk seorang hamba Tuhan juga kita jadi pilah-pilah gitu. Waduh, nanti kalau aku ngomongnya dan ngomong apa adanya gitu ya. If I share apa adanya nih firman Tuhan, ya nanti bisa nggak diundang lagi misalnya. Ya
kurang deh tepuk tangannya. Ya pada kaget deh. And you know, sometimes kan firman Tuhan itu waktu diungkapkan kayak bom juga gitu kan. Dan bikin orang jadi hatinya berduka. Ya jadi gak tepuk tangan. Ya jadi, you know, and tiba-tiba jadi hening sekali. Am I saying it right? Or kenapa katanya kenapa jadi drop nih ya atmosfernya? Mungkin bukan drop. Mungkin kemudian ada ya apa ya? This holy remorse. Ada rasa duka, perkabungan karena the word of God piercing, menusuk sampai ke kedalaman hati mereka. Ya tentu pada saat itu orang nggak akan sorak-sorai, nggak akan tepuk tangan. And are you okay with that kind of response? Gitu loh. Nggak ada tepuk tangannya nih. Are you okay with that? Nah kan ini all of this juga kemudian perlu kita proses ya. Nggak tahu apakah ada hamba Tuhan lain atau yang menyoroti di area itu gitu. Cuma buat saya waktu saya membaca bagian ini, those are the things that I process as well. Iya, kita mau cari takjub atau mau cari hati yang kemudian remuk dan berbalik kepada Tuhan. Kita mau cari murid. Yes. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian di book N ini juga kita lihat sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti. Nah ini kata tidak seperti. AT mereka. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. You know, waktu saya baca bagian ini juga ya, something that struck also adalah waktu Matius menuliskan ya, when he penned this part, you know, did it struck him also reaksi ahli-ahli Taurat ini pada saat dia menulis pasal yang kedua. Ya, Matius pasal yang kedua berkata bahwa itu pertama kali dimunculkan ya golongan ahli Taurat ini di dalam apa yang ditulis oleh Matius. Dan golongan itu ya jadi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu ditanyai oleh Herodes dan Herodes mau memverifikasi pernyataan daripada orang-orang Majus gitu kan, ini beneran gak nih orang kan gitu kan. Mereka datang sini nyari raja orang Yahudi dan mereka mengkonfirmasi bahkan mengutip nubuat Nabi Mika ya mengatakan bahwa betul di Bethlehem mereka tahu locationnya raja orang Yahudi itu akan lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan yang disampaikan 700-an tahun sebelumnya. They confirm it gitu loh. But yet golongan ini tidak melangkahkan kakinya seinci pun untuk mengikuti orang Majus itu untuk turut menyembah raja orang Yahudi baru lahir. Ini adalah perilaku si ahli Taurat itu. Ini kita udah uraikan waktu itu ya. Artinya pada saat dimunculkan. Lalu kemudian Matius menuliskan di sini ya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa tidak seperti. Jadi kayaknya masih fresh dalam ingatan kita. Wow, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Secara sengaja dimunculkan nih karakter ini. Iya. Di sini catatan saya memang karena kita pernah mengulas ini ya Pastor, pernah mendiskusikan the scribes were too familiar with the law that only kept in the mind and not the heart. Jadi para ahli Taurat ini terlalu familiar, terlalu sudah apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi ngegampangin ya. Udah biasa. Udah terlalu biasa. Jadi they are losing their wonder. And they begin to wonder. Yeah. Because when you lose your sense of wonder toward the scripture, you will begin to wonder in life. Wonder, yeah. W-O and W-A. Yeah. Wonder and wonder. And until the word touches your heart, you cannot touch people's heart with power. Makanya di sini ditulis karena Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Yeah. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi saya juga jadinya membayangkan kenapa ya Matius menuliskan dan mengkonklusikannya seperti ini. Jadi kan mengobservasi respon-respon dari orang-orang yang hadir dan akhirnya mengkonklusikan kenapa mereka takjub, karena biasanya mereka mendengar pengajaran ahli Taurat tidak dengan kuasa. Jadi sebenarnya orang dan itu menjadi sudah biasa. Jadi karena sudah biasa jadinya. No, what I mean it's like this, look at this ya. When you listen to the word and there is no power and you get used to
Yang kayak gitu. Dengan yang kayak gitu, artinya kau sudah membiasakan dirimu Mhm. menerima firman Tuhan kuping kiri masuk keluar kuping kanan, Mhm. dan tidak lagi menggugah Mhm. dan meremukkan Mhm. dan menggerakkan. Firman tidak lagi menginspirasi dan tidak bikin kamu berkabung, Mhm. tidak bikin lagi kamu ceria. Ya, tapi you did your duty already. Mhm. Sudah dengar. Mhm. Dan itu kemudian menjadi terbiasa. Mhm. Itu udah bahaya. Iya. Tapi mereka bisa melihat itu ada kuasanya. Mhm. Ya paling tidak ada perbedaan lah Of yang course, mereka, jadi kontras ya kan? jadi kontras. Ya biasanya kita dengar firman Tuhan biasa-biasa aja, flat-flat Iya. aja gitu. Loh, kok yang ini mendengar firman Tuhan kemudian things happen. Nah, Iya. Tapi memang masih di level takjub ya, Pastor. iya, Orang banyak itu mendengar. what I mean is, tadi kan saya urai dari sisi Yesus Mhm. sebagai pembicara gitu. Mhm. Tapi ini dari sisi Matius yang mencatat. Mhm. Why did it important? Tadi kan kamu Mhm. bilang, Mhm. kok Matius mencatat ya Mhm. kesan pendengar. Dulu gitu lembaga Alkitab kasih judul lagi, Mhm. kesan pendengar. The whole thing gitu loh. Ini debriefnya para murid kayaknya. Laporan debriefnya. Mereka I takjub like sih. Mereka takjub that. ya guys. Jadi 12 orang berkumpul ya Iya, setelah. tadi gimana Ini kan gimana ya? persiapannya nggak main-main dong. Mencari lokasinya, Right. mengumpulkan orangnya di tempat di Heeh. bukit. Wah, ini Tentu laporan saja debrief ya? mereka ada debrief. Paling nggak dicatat oleh Matius. Saya percaya Matius ini adalah orang yang mencari debrief. Sama seperti saya juga. Jangan-jangan dia Ki, dia Satu tim. nyatetin, kamu gimana pendapatnya, kamu Ya, gimana tadi jadi ngeliatnya apa kamu? mereka mengumpulkan feedback, mereka takjub sih. Tapi Iya, Matius keren lo. menambahkan, mereka takjub karena ini ada perbedaan. Ada perbedaan karena orang banyak tentu saja mencari pengajaran-pengajaran ya. Dan kita juga kita juga perlu melihat latar belakang dari Injil ini ditulis. Matius adalah orang Yahudi. Dan saya percaya sekali waktu itu orang banyak juga mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Yang mereka memang prone to the teaching about the Lord of Israel. Yeah. Mereka pasti akan cari, dan itu otomatis mereka akan nyari tuh pengajaran-pengajaran. Yeah. Cuman kok bisa-bisanya dikasih konklusi seperti ini. Kesan Mereka pendengar. takjub karena Yesus mengajar mereka dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang biasa mereka dengar. So when was the last time the power of God manifested because of the sharing of the word? Ngerti gak Ki? Iya. Menjadi takjub karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Berarti selama ini pengajaran yang mereka dengar, iya, jadi is lacking of power. Sekalipun levelnya takjub, Pastor, maksud saya masih ada sedikit bisa membedakan gitu. Iya. Sekalipun memang akhirnya ya, sekalipun mereka melihat ada powernya, bisa sense powernya, tetap saja masih di level takjub. Iya. Dalam mereka mendengar responnya. Oh yes, Okina. Jadi kan juga kita tahu ya, just because you see and experience miracle, the power nih, that doesn't necessarily cause you to follow Jesus and willing to be disciple. Ya, jadi mujizat itu bukan jaminan untuk seseorang kemudian menjadi murid. Follower beda dengan murid ya. Murid bayar harga. Murid berani go through the gory thing, melewati lembah-lembah yang ngeri dan tetap juga ikut terus gitu loh. Tapi follower ya, you are in for the blessing. You are in for the good, happy, honky-dory thing gitu loh. Nanti waktu jalannya udah gak enak nih, you switch your religions. Ganti loyalitas sama siapa lagi tahu yang bisa bikin kamu happy-happy. Itu follower gitu loh. Tapi kalau disciple, you know, nah ini sekarang kita lihat nih ya. Ya, jadi tadi itu orang banyak. Iya, tadi orang banyak. Makanya ahli Taurat. Matius 5 ayat pertama dengan sengaja Matius menuliskan ada orang banyak dan ada murid. Right. Nah, di ayat 1 berkata ya, dan setelah ia duduk, by the way, waktu dikatakan setelah ia duduk ini adalah positioning atau posisi seorang rabi mengajar. Jadi beda dengan zaman sekarang ya. Kalau sekarang guru berdiri mengajar. Kecuali gurunya mengajar pakai aplikasi online meeting. Itu duduk ya. Iya. Iya. Jadi kalau zaman dulu memang yang mengajar duduk posisinya. Duduk posisinya. Jadi ini posisi ini penting, kenapa dicatat oleh Matius. Again, ingat audiensnya Matius ini adalah orang-orang Yahudi. Itu Injil Matius ditujukan kepada mereka. Jadi ada begitu banyak dan kental sekali ya, very dense, pekat sekali ini keyahudiannya gitu loh. Jadi mereka yang paham, kita kalau baca ini kan kita lewat. Iya, duduk. Ya, duduk tuh kenapa duduk gitu kan, capek kali gitu. Bukan. Ada tempat duduknya. Iya, duduk itu memang dipastikan tercatat di situ karena memang positioning seorang rabi pada zaman itu
waktu dia mengajar resmi ya, Ngajar resmi. Jadi pengajaran resmi seorang rabi itu adalah disampaikan pada saat dia duduk. Dia bisa ngomong nggak waktu dia berdiri? Bisa, tapi itu dianggap informal teaching. Tapi formal teaching positioningnya adalah duduk, gitu kan? Nah, datanglah murid-muridnya. Nah, ini yang berikutnya kita lihat di sini bahwa ada murid-murid. Ini kontras sekali perbedaannya antara murid dengan orang banyak ya. I think kita belum pernah bahas ya mengenai murid ya. Nah, murid ini menarik sekali. Di dalam bahasa Greka yang digunakan adalah kata matetes ya. Di dalam bahasa Ibrani, dan memang ini adalah kultur Yahudi, itu adalah talmid ya, yang kalau pluralnya talmidim ya kan. Now, you wanna share more about talmid, Okina? Wah, ini bisa satu Go ahead, episode lagi try it. Dari yang kita pelajari adalah seorang talmid, kita pakai istilah talmid aja ya buat Talmid, murid. ya. Talmid punya objektif adalah untuk menjadi seperti gurunya. Jadi itu yang mengubah perspektif saya. Waktu saya menempatkan diri saya sebagai seorang murid atau talmid, goal saya bukan mendapatkan pengetahuan sebanyak yang guru saya punya. Yeah, that is not the objective. Iya, itu saya dulu tuh kalau duduk di bangku sekolah ya. Guru saya tahu apa, dia ngajar. Nah, saya perlu punya pengetahuan seperti yang guru saya punya. Jadi yang dikejar adalah pengetahuannya. Nah, untuk mengejar pengetahuan, kita seringkali kejar apa? Kejar catatannya. Kalau zaman sekarang slides ya, yang jadi langsung bilang slidesnya dibagikan nggak, gitu kan? Terus buku, dia tadi referensi bukunya apa? Bukunya kita kejar tanpa kepingin mengenal dan memahami filosofi daripada gurunya kalau tersebut. Seorang talmid atau murid itu tidak terlalu yang utama. Itu juga iya. Akan dia lakukan, tapi itu bukan itu utamanya ya. Tapi utamanya adalah dia ingin menjadi seperti gurunya. Artinya gurunya memiliki karakter-karakter yang dia ingin tiru. Karakter itu bukan perbuatan ya. Karakter adalah kualitas diri seseorang. Artinya kalau gurunya seseorang yang suka belajar, dia pun pembelajar. Gurunya adalah seseorang yang punya kualitas misalnya sabar ya, kualitasnya adalah bisa mengampuni, seorang yang sangat tabah, sangat pekerja keras. Nah, itu adalah kualitas-kualitas yang tidak bisa dipelajari dengan secara akademis atau pembelajaran teori-teori. Itu tidak bisa didapatkan di bangku kelas, seminar atau training. Kualitas untuk bisa meniru menjadi seperti guru adalah dengan melakukan kegiatan sehari-hari bersama orang tersebut. Live along. Iya, itulah kenapa hidup murid-murid bersama, live Yesus together. pembelajarannya Doing life together. Bagaimana Yesus bertemu dengan orang miskin, bertemu dengan orang-orang yang dianggap berdosa, bertemu dengan orang Samaria. Jadi ada perubahan-perubahan values yang akhirnya terjadi karena ingin menjadi sama dengan gurunya. Iya. Nah, ini perbedaan yang barusan Okina sampaikan, atau setidaknya perspektif yang Okina baru sampaikan, itu tentu adalah sesuatu yang cukup asing buat kita. Karena kalau kita dengar kata murid, ayo visual apa yang kira-kira muncul dalam kanvas pemikiran kita? Ya, murid. Oh, kita langsung lihat tuh seragamnya nih. Putih merah, putih biru, putih abu-abu, atau mau kotak-kotak, seragamnya gitu kan. Dan atau alamat gedung sekolahnya, backpack-nya, ya kan? Itu aja yang kita lihat gitu kan, karena itu murid bagi kita. Tetapi karena ini adalah Injil yang ditujukan bagi orang Yahudi, kultur masyarakat, konteks budaya, kita perlu cukup memahami gitu ya. Sekalipun kemudian kita membacanya di dalam bahasa Indonesia sekarang, tapi nggak bisa pakai lensa pemahaman kita sekarang. Kita mesti pakai lensa pemahaman pada zaman itu. Jadi murid-murid Yesus adalah orang yang doing life together with Jesus. Which is why di dalam gospel kita menemukan banyak sekali catatan-catatan encounter. Kenapa bisa dicatat? Karena encounter itu speak something gitu loh. Di dalam encounter itulah pengajarannya. Makanya murid-murid ini adalah orang-orang yang sangat observan. Mereka melihat waktu Yesus bertemu dengan perempuan berzina, how did he act? Ya, waktu Yesus ketemu dengan Zakheus, waktu Yesus ketemu dengan perempuan Sirofenesia, waktu Yesus datang dia hadir di perkawinan di Kana, how did
what is his approach to life? Bagaimana pendekatan dia terhadap kehidupan, terhadap situasi. Itu bagi para murid mereka tuh up close and personal tuh observant di hal-hal itu, nilai-nilai hidup kehidupan. dan prinsip-prinsip hidup yang akan ditiru oleh seorang, dan sebenarnya ini tidak terjadi dengan Yesus dan murid-muridnya. Ini adalah suatu hal yang common. Pada zamannya Yesus, seorang rabi memang seperti itu. Siapapun muridnya, murid-murid akan ngikutin para mau rabinya. jadi seperti rabinya. Dan rabi juga akan milih, sebentar, yang level kayak kamu saya bisa nggak ya untuk rekrut menjadi seorang murid. Makanya ada interview yang cukup intens kalau orang mau direkrut sebagai seorang murid. Hanya Yesus saja yang berbeda. Pada saat murid apply. Nah, jadi melamar mau menjadi muridnya para rabi. Umumnya ya, ini juga kita mesti jelaskan barangkali di episode ini nih Ki, ya. Memang panjang Pastor kalau kita menjelaskan hal ini sebenarnya. Let's try, which is right. Iya, ini kita ini coba bisa kita bisa sambung juga karena di Matius pasal yang keempat Yesus juga memanggil murid-murid yang pertama. Iya. Sebenarnya di situ juga kita bisa lebih tepat tuh konteksnya kalau kita menjelaskan. Cuma nggak apa-apa, silakan Pastor. Ya, jadi begini. Di zaman itu ya, ini jenjang pendidikan. Kita ngomong dari jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan lebih jauh lagi. Sistem pendidikan orang Yahudi pada zaman itu. Oke, kita coba secara going through briefly lah ya. Jadi orang-orang Yahudi itu memang terdidik ya, dan pusat pendidikan mereka adalah the Torah. Pusat pendidikan mereka adalah firman Tuhan. Ya, that is the center of education. Itu adalah basic core kurikulum mereka. Core kurikulumnya itu adalah firman Tuhan. Ya, dan rumah adalah pusat edukasi. Ya, itu dua hal yang menjadi pembeda. Based curriculum. Iya, Torah based curriculum. Jadi yang menjadi tulang punggung kurikulum pendidikan Yahudi adalah firman Tuhan. Dan the center of education adalah home. Jadi para pendidik mereka siapa? Pendidik mereka adalah orang tua. Dan orang tua mendidik mereka dengan core kurikulum itu, yaitu firman Tuhan. Basisnya dari mana ya? Kita lihat ya, sudah dari perjanjian lama ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan bahwa, dan perkataan ini, firman Tuhan ini jangan menjauh dari mulutmu. Perkatakan itu berulang-ulang kepada siapa? Waktu kamu duduk, berdiri, berjalan, berbaring kepada anak-anakmu. Jangan lupa nih, mesti diperkatakan. Jadi dari situ aja kita udah lihat bahwa core kurikulum, bayangkan nih, tulang punggung, bongkol pendidikannya itu apa? Firman Tuhan. Dan center of education-nya adalah rumah. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik ini? Orang tua. Nah, itu ada jenjangnya memang. 5 tahun pertama di rumah. 5 tahun pertama tuh di rumah. Ya, mereka mesti belajar menulis, menghafal, ya kan, membaca sederhana. Ya, tapi kebanyakan menghafal ya. Nah, lalu baru kemudian juga mereka bisa lanjutkan yang boys ya, khususnya bisa lanjutkan ke sinagog, ya kan. Nah, mereka belajar tuh di situ sampai usia 15 tahun ya. Nah, setelah usia 15 tahun, they can choose akan apprentice dengan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya adalah pekerja kayu, carpenter, maka anak-anak akan kemudian dididik oleh para ayahnya, para anak-anak laki-laki ya. Atau penjala ikan atau penjala ikan. Nah, mereka akan apprentice ke ayahnya gitu kan. Yang the girls will be educated by the women. Ya, mulai dididik untuk bisa menjadi istri, untuk bisa menjadi ibu rumah tangga nantinya. Jadi all the domestic things itu akan diajar oleh para wanita-wanita, ibu-ibu gitu kan. Nah, kemudian the brightest of the brightest, yang paling cemerlang dan cerdas, akan daring themselves to apply untuk dididik oleh rabi, oleh seorang rabi. Ya, jadi itu mereka akan apply. Wah, jadi kan banyak nih aplikan-aplikan. Ya, para rabi juga akan periksa, mau nggak diterima kamu jadi murid. Dan ini pendidikannya berapa lama? Berapa lama Ki? 15 tahun. Ini bad midrash ya. Bad midrash. Itu 15 tahun kalau mau dididik oleh seorang rabi. Dan menjadi seorang rabi adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Itu adalah a noble dan respected. Itu adalah profesi job yang paling dihormati. Paling dihormati pada zaman itu. Untuk bisa menjadi seorang rabi. Iya, kalau sekarang kan kamu mau jadi apa? Anaknya dulu zaman saya jadi dokter, jadi insinyur kan. Ya, itulah posisi terhormat zaman modern. Tapi pada zaman itu menjadi rabi is the most honorable position. Para orang tua. Jadi orang tua
akan senang sekali dan memang itu reserve untuk the brightest of the brightest ya. Bagaimana nggak Jadi kalau brightest? nggak lanjut ke Beth Midrash ya memang rata-rata lah berarti Ya kan kecerdasan average, anaknya. kecerdasan anaknya average gitu Mhm. kan. Ya nggak bisa dipungkiri untuk menjadi seorang rabi, you have Iya, to be able iya, to iya, memorize iya, the written and the oral iya, Torah iya, gitu kan. iya, Itu pikirannya memang mesti cerdas iya. sekali gitu loh. Dan bisa mengajar, menginterpretasi, bisa Mhm, mendebat, mhm, mempertahankan, all mhm, of that gitu mhm, loh. mhm. Nah, jadi memang the brightest of the brightest. Now, yang menjadi unik adalah this Rabbi Jesus, Mhm. instead of orang melamar, applying untuk Iya, menjadi murid, he pick and choose. Dia mhm. pilih sendiri gitu Ini kan. tidak pernah terjadi Tidak oleh pernah para rabi. terjadi oleh Karena di rabi-rabi mana-mana lain. murid yang akan Murid nyari rabinya iya, dan mereka rabi akan yang cari. akan interview. Bisa Right, nggak, cocok nggak, ada kemiripan nggak dalam kualitas kepribadian kita, karena kan harus jadi kayak rabinya. Jadi iya, artinya kalau ada murid yang nggak sama kayak rabinya tuh mencorengkan muka rabinya yes. sebenarnya. Jadi ini malah Yesus yang memilih. Nah, itu Iya. dalam konteks ini nih yang kita Itulah mesti kenapa di peduli. Matius pasal yang keempat, itu Andreas dan Simon, Yakobus, Yohanes langsung meninggalkan Langsung perahunya, meninggalkan perahunya. meninggalkan bapaknya, Bapaknya, dan Bapak tentu saja Zebedi, bapaknya izinkan, "Ya pergi aja," karena itu impian banyak orang orang tua untuk orang kamu tua orang bisa tua ingin untuk anaknya bisa bisa kamu menjadi menjadi rabi. muridnya rabi. Lalu juga di dalam kelas teologi kita ya, kita tahu Mhm. ya bahwa, Yesus memang juga rabi karena dia kita temukan dalam catatan Injil mengajar di Bait Allah. Ya, di Jadi sinagoga setiap Sabat dan di Bait di Allah, Bait Allah. tiap-tiap hari Di di Bait Allah. sinagoga ya bisa saja, tapi maksudnya di Bait Bait Allah, Allah gitu iya. loh. Di Bait Allah kalau kamu bukan rabi, Ya, itu sudah you memvalidasi cannot bahwa Yesus memang teach. mengambil pendidikan formal untuk Yes. menjadi seorang rabi. Jadi Yesus sangat terdidik Dan ya umumnya dalam hal memang ini. umur 30 tahun ya, Selesainya. untuk bisa dinyatakan sebagai seorang rabi. Ya. Itulah kenapa Yesus mulai dimunculkan di usia dewasa, usia 30. Dicatat di Injil Lukas, usia 30 Yesus memulai pelayanannya. Bukan karena dari umur 12 dan umur ke-30 tahun katanya Yesus di India, di meditasi atau, sengaja disembunyikan, tidak. Iya, iya. Memang sekali lagi yang menulis Injil Matius adalah orang Yahudi, pendengarnya juga orang Yahudi, dan tentu saja ini adalah custom orang Yahudi. Umur 30 tahun baru boleh memang dianggap Nah, pengajarannya bisa didengarkan. Jadi yes. tidak ada teori-teori misteri sebenarnya. Kenapa? Kemana Yesus dari Atau umur 12, konspirasi, ya umur 12 konspirasi sampai ke umur theory. 30 sangat-sangat bisa Sangat bisa dijelaskan. dijelaskan, ya. Ya. So, oke, kita jelaskan ini supaya, teman-teman juga yang sedang belajar Injil Matius bersama-sama dengan kami, memahami konteks, Yes, latar ya, daripada, khotbah di bukit ya, ya, pasal 5, 6, dan 7 mhm, ya. Jadi tahu tokoh-tokoh atau orang-orang yang hadir di situ selain Yesus sebagai rabi, lalu juga ada orang banyak, lalu ada, kesan pendengar. kesan pendengar ya, ada murid-murid di situ juga, mmm apa namanya, posisi duduknya itu adalah posisi formal teaching dari seorang rabi, Ya, ya, baru kemudian this is an official thing, mhm, eee, Matius bahkan menambahkan gini ya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ini kan kayak redundant ya 2 kali ya. Mulai berbicara dan berbicara mengajar. dan mengajar, open up his mouth and begin to teach. Itu kan kayak 2 kali pengulangan. Dia mau menekankan bahwa this is official. Mhm, Pay attention, mhm, very very carefully observe and dengar baik-baik mhm. apa yang akan diajarkan. Jadi, ya memang seringkali dengan memahami juga kita tahu tanda seru yang ditaruh di Yes, dalam Alkitab gitu yes, ya, stressing point-nya apa. yes. Oke, kita wrap up di situ dulu, Ki. Iya, kita berharap dari pengantar ini bisa menolong Anda semua dalam memahami nanti ayat-ayat selanjutnya, karena setelah ini kita akan melihat apa saja pengajaran-pengajaran yang Yesus utarakan pada saat Yesus berkhotbah di bukit. Jadi Ya. tetap ikuti season yang satu ini, yang kali ini, karena ini akan membuka banyak sekali, tidak hanya wawasan, namun mempersiapkan kita untuk akhirnya nanti membuat pilihan, "Am I a disciple or I'm just one of the crowd?" Mhm. Saya benar-benar seorang murid atau saya hanya salah satu dari banyak para pendengar yang lainnya? Takjub saya mengubah saya atau takjub saya hanya akhirnya Emosi netral sesaat, saja, emosi emosi sesaat, sesaat. iya, reaksi sesaat. Nanti kesannya di episode terakhir dari season ini.
Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you, Bye-bye. bye.